Di halaman 7 pada urean husnudon akan mengantarkan hidup seseorang ke dalam kehidupan yang lebih indah, bermakna, harmonis, tenang dan damai. Untuk mencapai keadaan kehidupan tersebut tentu harus diiringi dengan hati yang bersih. Kalau hati kita belum sepenuhnya bersih, bagaimana melatihnya agar bisa terwujud hidup yang damai dan tenang, Ustaz? Melatihnya bagaimana? Nabi kita sudah memberi cara terkait dengan suudon ini. Iyyakum wadzonna, jauhkan diri kalian dari suudon, prasangka buruk. Bahkan Allah sendiri secara langsung juga memberi cara untuk mendidik diri. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadz-dzann. Hai orang-orang yang beriman, jauhkan dirimu dari banyak prasangka buruk. Lho kuwi kan sing dilarang banyak, nek sithik rapopo. Ya bukan begitu. Kenapa? Karena ayatnya berlanjut, inna ba'dadh-dzanni ismun, sebagian prasangka buruk itu dosa. Berprasangka buruk sithik wae itu dosa, apa meneh? Oke. Lah bagaimana biar kita tidak prasangka buruk? Ya jauhkan diri, tahan hawa nafsunya. Begitu mau suudzon pada seseorang, istighfar, mohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena bisikan untuk suudzon itu bisikan yang datangnya dari setan, jangan diperturutkan. Itu termasuk langkah setan. Sedang Allah perintahkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Bagaimana biar kita tidak terjerumus mengikuti langkah setan? Perlakukan setan sebagai musuh. Itu cara yang Allah berikan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Ayat itu sudah berulang-ulang kita jelaskan di forum ini. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Karena itu musuh yang nyata, maka jangan dijadikan khalila, jangan dijadikan khalila. Maka ayat tidak berbunyi fattakhiduhu khalila. Jangan jadikan setan sebagai ayatnya tidak berbunyi jadikan setan sebagai sahabat setia, bukan, tetapi fattakhiduhu aduwa. Karena setan itu musuh, perlakukan ia sebagai musuh. Kalau kita perlakukan dia sebagai teman setia, kita akan kalah. Kita akan mengikuti semua bisikannya. Dan itu yang diinginkan setan. Termasuk salah satu bisikan, salah satu langkah setan yang terus menghembus-hembuskan pada kita, yaitu untuk bersuudzon. Maka kalau ada bisikan itu segera dilawan, jangan diteruskan suudzon itu. Caranya simple. Apa yang Allah tunjukkan, Rasul tunjukkan, itu hanya menahan diri, jauhkan diri, biar tidak berprasangka buruk pada saudaranya. Titik, nggak pakai koma, sudah. Kalau itu bisa dilakukan, maka jiwa yang muncul ke permukaan itu jiwa takwa kita. Jiwa fujurnya tenggelam. Tapi kalau kita dekat-dekat dengan suudzon, maka yang muncul ke permukaan jiwa fujur, jiwa kedurhakaan,
jiwa yang suka menyimpang, jiwa takwa kita tenggelam atau hilang entah kemana, hanya gara-gara terus mengikuti bujuk rayu setan. Maka jauhkan diri dari prasangka buruk. Ada lagi? Dari brosur tentang husnudzon ini, apa yang bisa kita husnudzonkan dari penindasan Israel kepada saudara kita di Baitul Maqdis? Oh, itu jelas penindasan. Husnudzon kita, saudara-saudari kita yang ada di Baitul Maqdis itu teraniaya, terzolimi. Nggak perlu kita husnudzon ke Israel. Ngapa? Karena dia bukan saudara kita. Kenapa? Karena dia memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah. Lah untuk apa wong dia itu jelas-jelas memusuhi Allah? Mereka bukan kafir dhimmi, tapi kafir harbi. Kenapa? Karena memusuhi orang-orang Islam, bahkan membantai, menganiaya. Nggak ada tempat untuk kita husnudzon kepada mereka Israel itu. Nah, ini saudara-saudari kita yang ada di Baitul Maqdis itu butuh pertolongan. Sedangkan Nabi kita bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. La yadzlimu, tidak saling mendolimi, tidak saling menganiaya. Wala yakhduluh, tidak saling membiarkan untuk tidak menolong. Lah saat ini saudara-saudari muslim kita yang ada di Baitul Maqdis butuh pertolongan. Apa daya kita karena fisik kita di sini? Justru kalau kita datang ke sana itu tidak menolong, malah bikin repot. Karena saudara-saudara muslim kita harus menjaga keselamatan kita. Maka semaksimalnya kita berada di sini bukan berarti tidak bisa menolong. Semaksimalnya kita kirimkan dana yang terbaik dan juga doa yang terus terpanjatkan tanpa lelah, tanpa henti. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Namun doa saja tidak cukup. Saudara-saudari kita yang ada di sana butuh makan, butuh minum, butuh obat-obatan, butuh pakaian, butuh tempat. Itu semua membutuhkan dana. Maka selain doa yang terus terpanjatkan, Bapak Ibu yang diberi kemampuan finansial oleh Allah, kirimkan infak terbaik, berlombalah dalam kebaikan. Supaya apa? Nanti di hadapan Allah kita bisa menjawab bahwa kita sudah berusaha semaksimal, tidak membiarkan saudara-saudari muslim kita yang ada di sana Baitul Maqdis begitu saja tanpa pertolongan. Maka ini momentum jihad bil amwal, seruan dari Allah jihad bil amwal itu sampai kepada kita. Ayo jawab seruan ini. Jangan hanya janji manis. Oh, jika Allah berikan aku kemampuan keuangan, kemampuan finansial, pasti aku akan menjadi yang terdepan dalam infak, dalam sedekah, dalam jihad bil amwal. Ini saatnya.
Seruan jihad bil amwal saat ini oleh Allah disampaikan kepada kita, sampai kepada kita. Jangan hanya hartanya habis untuk foya-foya, mengejar kebutuhan gaya hidup saja. Itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, idha'atul mal. Foya-foya dengan harta di jalan yang tidak Allah ridhoi, hanya untuk mengejar kebutuhan gaya hidup, itu sesuatu yang Allah benci. Ada seorang hamba yang terus mengatakan mali, mali, bondoku, bondoku, hartaku, hartaku. Dijawab oleh Nabi kita, innama lahu min malihi salasa. Sebetulnya seorang hamba itu keberkaitannya dengan hartanya itu hanya tiga, hanya punya tiga kepentingan. Ma'akala fa'afna. Apa yang harta yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan perutnya, maka akan habis. Apa yang sudah masuk ke dalam perut akan jadi kotoran. Wa ma labisa fa'abla. Harta yang dia gunakan untuk membeli sesuatu yang dia pakai itu akan usang. Untuk beli mobil, mobilnya akan usang. Untuk bangun rumah, rumahnya juga akan usang. Untuk pakaian, pakaiannya juga akan usang. Untuk beli tas yang mahal, tasnya juga akan usang. Tapi yang ketiga, wa ma'a'ta faqtana. Harta yang dia berikan, dia infakkan, dia sedekahkan, itulah yang menjadi tabungan akhiratnya. Itulah yang menjadi hartanya sesungguhnya yang akan menemani dirinya besok sampai dia bertemu dengan Allah. Kalau modelnya seperti Israel seperti itu, nggak ada tempat di hati kita untuk berhusnudon, karena telah membantai orang-orang Islam. Kalau mereka memerangi orang Islam, kewajiban kita juga harus memerangi mereka. Bagaimana caranya? Saudara-saudari kita yang ada di sana itu langsung berhadapan-hadapan, langsung jihad bil anfus di situ. Lah kita yang ada di sini jihad bil amwal, jihad bid doa kan gitu. Jangan sampai jenengan husnudzon pada orang Israel yang menghabisi, membantai orang Islam kok ijik husnudzon. Kuwi paling masalah politik ngene-ngene. Apa tidak sakit hati Bapak Ibu melihat anak-anak yang kehilangan karib kerabat orang tua, balita banyak yang kehilangan keluarga, tidak punya tempat tinggal karena sudah dihancurkan oleh Zionis. Orang tuanya insya Allah syahid, karib kerabatnya juga insya Allah syahid. Dia hanya seorang diri. Tapi Allah janjinya, Allah akan terus membersamai mereka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka Bapak Ibu bisa saksikan betapa saudara-saudari kita di sana itu memiliki, diberi anugerah oleh Allah, tauhid beliau-beliau itu terlampau kuat. Seorang anak usia 7 tahun ketika temannya sedang sakaratul maut, itu juga anak kecil temannya, sama-sama usia 7 tahun, belum mukallaf, itu belum punya dosa.
bersimbah darah antara hidup dan mati, dituntun oleh temannya yang juga usia 7 tahun, kepalanya juga bocor mengalirkan darah. Ya Habibi, wahai kekasihku, wahai temanku tercinta, qul la ilaha illallah, qul asyhadu an la ilaha illallah. Temannya yang sedang sakaratul maut tadi antara hidup dan mati, dia mengikuti dengan lirih, la ilaha illallah, lirih sekali, gak ada suara. Oleh temannya dimotivasi, irfa sautak, ayo angkat suaramu, angkat suaramu. Tidak ada kesedihan, tidak ada ini luar biasa. Padahal kehilangan orang tua, yatim piatu, karib kerabat juga, tidak ada sanak famili. Tidur juga tidak bisa, tidak ada tempat berlindung. Dia rebahan menengadah ke langit begitu, yang dilihat roket-roket Zionis itu, yang suatu saat, sewaktu-waktu bisa jatuh mengenai tubuhnya. Tapi tidak ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Tauhid mereka terlampau kuat, yakin betul kepada Allah. Bahkan masing-masing anak menuliskan namanya di tangan. Ketika ditanya untuk apa, biar ketika nanti aku syahid, orang-orang yang masih hidup mengenaliku, biar keluargaku yang masih hidup bisa menemukanku. Semua anak nuliskan namanya di tangan. Tauhid yang seperti ini kalau bukan dari Allah, dari siapa? Dan Allah kirimkan pengganti-pengganti orang tuanya, karib kerabatnya, dengan orang-orang yang luar biasa, yang memperhatikan, merawat ini itu dan lain sebagainya, laksana orang tua kandungnya sendiri. Padahal orang tadi juga sudah kehilangan anak-anaknya. Ini pertunjukan tauhid yang luar biasa. Harusnya kalau kita melihat itu Bapak Ibu, rasa syukur kita kepada Allah harus meningkat setiap waktu. Kita panjenengan bisa nyaman, aman, ngaji, duduk di sini tanpa ada roket berseliweran. Jenengan sehari di rumah bisa nyenyak. Dahar juga bisa enak. Mau minum ada air. Saudara-saudara kita di Baitul Maqdis sana tidak ada air. Bahkan rumah sakit Indonesia itu sudah kehabisan bahan bakarnya karena listriknya sudah diputus. Bantuan listrik tidak boleh masuk oleh Israel. Padahal yang namanya alat-alat medis itu butuh aliran listrik. Perawat pada kebingungan bagaimana menyelamatkan anak-anak atau bayi-bayi yang masih ada di inkubator dan lain sebagainya. Maka tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk tidak bersyukur kepada Allah, diberi kondisi yang nyaman, aman. Kalau kita tidak bisa mensyukuri ini, bisa-bisa dicabut kondisi aman nyaman ini, Allah ganti dengan kondisi yang tidak aman. Na'udzubillah. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, mari jangan pernah merasa lelah, jangan letih untuk terus memanjatkan doa, dan jangan merasa bakhil untuk mengirimkan infak terbaik
Jenengan punya uang untuk foya-foya saja gak iman, masa untuk membantu saudara-saudari kita di Baitul Maqdis nek warna biru ngono ketok akeh banget. Tapi jenengan bawa warna biru ke mall ora wani. Kenapa? Warna biru, warna merah jenengan hanya bawa satu, datang ke mall kuwi mung ketok sithik banget. Sehingga tidak berani. Tapi begitu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis ketok akeh banget. Wah, abang iki eman-eman, padahal jenengan sing duwe abang liyane akeh. Biru eman-eman. Padahal jenengan masih punya biru akeh. Ning kok ya goleke abu-abu. Goleke sing ijo, malah goleke sing bunder. Kok ya kebangetan men. Padahal Allah sudah titipkan kemampuan ekonomi kepada panjenengan. Dulu Nabi kita pernah bersabda Bapak Ibu, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham pahala kebaikannya bisa mengalahkan sedekah yang 100.000 dirham. Kalau secara dohir harusnya banyak yang 100.000 dirham atau yang 1 dirham. Yang 100.000 dirham itu kan menurut kita. Tapi menurut Rasulullah, beliau pernah bersabda, 1 dirham bisa punya potensi pahalanya di sisi Allah mengalahkan yang sedekah 100.000 dirham. Kenapa? Para sahabat ketika mendengar itu ya bertanya-tanya kok bisa. Maka jawab Nabi, kana lirrajuli dirhamani fatasaddaqa bi ahadihima. Adalah seseorang punya harta hanya 2 dirham. Kemudian dia ambil 1 dirham untuk kebutuhan diri dan keluarga. Yang 1 dirham dia sedekahkan untuk meringankan beban penderitaan saudaranya. Kemudian ada orang lain, fadhahaba rajulun ila urdi malihi. Ada seseorang yang punya harta yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian dia datang pada hartanya itu, fa'akhadha mi'ata alfi dirhamin. Kemudian dia ambil 100.000 dirham, fatasaddaqa biha. Kemudian dia sedekahkan itu. Kalau kita masih bingung, gambarannya seperti ini. Ada orang hanya punya 2 dirham, tapi dia ambil secukupnya untuk kebutuhan hidup diri dan keluarganya, 1 dirham. Masih sisa 1 dirham. 1 dirham dia ambil, dia sedekahkan. Itu kira-kira terasa betul apa tidak pada diri seseorang itu? Orang hanya punya 100.000. Dia ambil secukupnya untuk kebutuhan diri dan keluarga, misal 50.000. Sisa 50.000 dia infakkan ke Baitul Maqdis sana. Itu kira-kira dia akan, hatinya itu akan bergejolak atau tidak? Kroso tenan apa ora? Akan terasa. Beda dengan orang yang diberi, dititipi kekayaan Allah ratusan juta, bahkan miliaran, tetapi dia infake mung 100.000. Wih ngitik-ngitik ora gitu loh. Jenengan punya 100 juta dari Allah. Kemudian untuk infak ke Baitul Maqdis jenengan ambil hanya 100.000.
Maka sedekah jenengan yang 100.000 ini kalah dengan sedekah orang yang 50.000 padahal dia hanya punya 100.000. Pahala kebaikannya 100.000 yang jenengan sedekahkan itu kalah dengan 50.000 yang disedekahkan oleh orang yang hanya punya 100.000. Kenapa? Kalau jenengan hanya 100.000 padahal punya ratusan juta dari Allah atau miliaran, masih punya sifat bakhil. Ben tetep dihitung sedekah wis 100.000 wis. Apa 500.000 wis. Padahal harta jenengan bertumpuk miliaran, 10 miliar, 20 miliar. Masa mung 500.000? Masa mung 1 juta? Istaftu qulubakum, tanyakan nurani jenengan masing-masing. Jenengan punya harta ratusan juta, miliaran, itu karena kepinteran jenengan atau karena dititipi oleh Allah? Jelas dititipi oleh Allah. Titipan Allah itu semakin meningkat, jangan gaya hidupnya yang meningkat. Kalau gaya hidup meningkat, sombong nanti kalau tidak hati-hati. Yang meningkat itu gaya infaknya, gaya sedekahnya, begitu. Semakin meningkat Allah titipkan harta jenengan, gaya infak, gaya sedekah yang harus lebih meningkat. Kenapa? Karena itu menjadi tabungan akhirat jenengan sendiri, bukan untuk yang lain. Itu harta panjenengan yang sesungguhnya di sisi Allah. Punya 500 juta, infak Baitul Maqdis mau 150.000. Kuwi ngitik-ngitike ora, mosok kalah sama orang yang hanya punya 100.000, dia ambil 50.000 untuk kemudian diinfakkan ke Baitul Maqdis. Jelas di sisi Allah pahala kebaikannya mengalahkan yang sedekah 100.000 atau 1 juta padahal kekayaannya bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk itu berarti oke banget gitu loh. Ini hanya ambil 100.000, hanya ambil 1 juta, padahal Allah titipi miliaran. Maka kalah dengan sedekah yang 50.000 yang hanya dimiliki oleh seseorang yang punya 100.000, tetapi yang 50.000 dia sedekahkan, yang 50.000 untuk kebutuhan hidup diri dan keluarga. Maka benar sabda Nabi kita, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sedekah 1 dirham bisa mengalahkan kebaikan sedekah 100.000 dirham. Sebabnya apa? Alasannya ya tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Maka Bapak Ibu tidak perlu dan jangan husnudon pada Zionis laknatullah, karena mereka telah membantai saudara-saudari muslim kita. Gak ada tempat untuk kita husnudon kepada musuh-musuh Allah, kecuali kalau mereka tidak memerangi saudara-saudari kita, maka kita boleh husnudon dan harus dan berlaku adil. Tapi apa yang dipertontonkan sudah perbuatan biadab, perbuatan yang sangat keji. Maka jangan sampai keluarga besar MTA berhusnudon pada Israel Zionis laknatullah. Terus doakan saudara-saudari kita yang di Baitul Maqdis tanpa lelah, tanpa letih. Terus kirimkan infak yang terbaik. Ya, ada lagi.